Kesempatan yang berharga yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk kita bisa bersama-sama mendengarkan firman Tuhan memasuki minggu Advent yang keempat ini. Saya sungguh berterima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, karena kasih Tuhan memberi kesempatan untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di minggu Advent yang keempat ini. Dan tidak terasa kita sudah hampir 1 tahun kita berada di dalam masa pandemi Corona ini. Tapi bila firman Tuhan yang terus memberikan kekuatan dalam kehidupan kita, apalagi sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini saya akan memberikan judul dengan judul Kaya Karena Kemiskinannya. Firman Tuhan dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita bertanya kepada setiap orang di dunia ini, apakah dia mau jadi orang kaya? Saya yakin dan percaya maka setiap orang pasti akan menjawab, ya, saya mau. Ya, siapa yang nggak mau jadi orang kaya? Ya, dan kalau kita memikirkan tentang hal ini, maka mungkin hanya orang yang kurang normal kali yang menjawab tidak mau untuk jadi orang kaya. Atau sebaliknya, jika kita bertanya kepada setiap orang di dalam dunia ini, apakah kamu mau menjadi miskin? Ya, saya ingin percaya pasti jawabannya tidak mau. Ya, pasti tidak ada yang mau untuk menjadi miskin. Ya, karena semua orang ingin menjadi kaya. Tapi pada saat kita membaca firman Tuhan yang tadi kita baca, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang memiliki segala sesuatu hal dalam dunia ini. Tuhan Allah yang memiliki saudara dan saya, memiliki alam semesta dunia ini. Betapa kayanya Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi firman Tuhan yang tadi kita baca dikatakan bahwa Paulus menuliskan dalam firman Tuhan bahwa sekalipun Ia kaya, sekalipun Tuhan Yesus itu kaya, Ia rela menjadi miskin supaya manusia berdosa, kita semua bisa menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Apa maksud firman Tuhan ini? Mengapa Paulus menulis demikian? Kekayaan seperti apakah yang Tuhan janjikan ketika kita menjadi pengikut Kristus? Kekayaan seperti apakah yang akan Tuhan berikan ketika saudara dan saya menjadi pengikut Kristus? Dan apa kaitannya dengan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus? Apa maksud dari firman Tuhan ini? Apa makna ketika Tuhan Yesus di dalam kehidupannya? Paulus di dalam firman Tuhan yang menuliskan kita kaya karena kemiskinannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap tahun kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, dan kita tahu Yesus lahir di dalam kemiskinan. Kita tahu bahwa Tuhan kita Yesus Kristus lahir bukan di penginapan yang mewah, bukan di rumah yang mewah, tapi di kandang yang hina. Tempat tidurnya bukan dari tempat tidur yang mewah, bukan juga dihiasi dengan hiasan yang begitu mewah luar biasa, tapi Dia Tuhan yang lahir dan tempat tidur pertama kalinya adalah palungan, tempat makanan ternak. Mengapa Allah di dalam pribadi Yesus Kristus memutuskan untuk lahir di kandang yang hina? Kalau kita melihat bahwa kita semua lahir, tidak ada seorang pun yang bisa memilih di mana kita akan lahir. Kita semua tidak bisa memilih di mana kita lahir. Kita tidak punya pilihan untuk kita lahir di
keluarga seperti apa, di daerah mana, dalam kondisi seperti apakah keluarga kita. Kita tidak bisa memilih. Tapi saya percaya Tuhan Allah pasti bisa memilih. Tapi Tuhan Yesus Kristus tidak memilih lahir di keluarga Kaisar Agustus pada saat itu yang sedang berkuasa sebagai Kaisar Romawi. Kalau Tuhan Yesus lahir di rumah Kaisar Agustus, pasti dia tidak akan lahir di kandang yang hina. Tidak akan tidur di tempat palungan yang begitu kotor dan bau. Tapi Tuhan memilih lahir di keluarga Yusuf dan Maria. Keluarga yang begitu sederhana. Dalam kondisi yang begitu terbatas, bahkan miskin mereka. Bahkan ketika Tuhan Yesus lahir, tidak ada seorang pun yang menyediakan penginapan rumahnya untuk dipakai sebagai Maria untuk melahirkan juru selamat dunia pada saat itu. Akhirnya hanya ada kandang yang kotor dan bau. Hanya ada palungan yang begitu kotor, tempat makanan ternak sebagai tempat tidur Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia, menjadi bayi mungil di kota Bethlehem. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa Allah memilih lahir di tempat yang begitu hina? Mengapa Allah memilih lahir di tempat yang begitu kotor? Memiskinkan dirinya, seolah-olah memiskinkan dirinya. Pesan apa yang akan Tuhan Yesus sampaikan kepada dunia ini? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memilih untuk lahir di tempat yang begitu hina, di palungan yang kotor dan bau. Ada sebuah pesan penting yang akan Tuhan sampaikan, bahwa Allah memilih lahir menjadi begitu miskin dan hina, ingin menyampaikan kepada dunia ini bahwa betapa mengerikan dan buruknya dosa, dan betapa besarnya kasih Allah kepada manusia berdosa. Pesan itulah yang ingin Tuhan sampaikan ketika Tuhan itu lahir di palungan. Ketika tidak ada seorang pun yang menerimanya. Manusia begitu egois dengan keinginannya sendiri sehingga tidak ada tempat sedikit pun bagi seorang wanita yang akan melahirkan pada malam itu. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Mereka mementingkan kepentingannya sendiri-sendiri. Hingga tidak ada tempat bagi Tuhan Yesus Kristus untuk lahir pada malam itu. Dan hanya ada palungan yang hina. Ingin menunjukkan betapa buruknya, betapa mengerikannya manusia berdosa. Tetapi sekaligus juga betapa besarnya kasih Allah kepada manusia berdosa. Betapa Allah rela menyatakan kasihnya kepada manusia yang hina ini. Dengan meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa, menjelma menjadi manusia, lahir di kandang yang hina. Untuk kita manusia berdosa. Dan betapa tidak pedulinya manusia kepada kedatangan juru selamat ini. Tapi Tuhan tetap memilih untuk lahir di tempat yang begitu hina. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika Tuhan Allah datang ke dunia berdosa. Palungan itu baru titik awal. Ingin menunjukkan betapa buruknya mengerikannya dosa. Dan betapa besarnya kasih Allah. Tapi Tuhan tidak berhenti di sana. Tuhan Yesus tidak berhenti di sana. Dia terus menunjukkan pesan ini sampai dengan puncaknya ketika Tuhan mati di salib. Salib Kristus menunjukkan betapa mengerikannya murka Allah atas manusia berdosa dan betapa besarnya kasih Allah di dalam Yesus Kristus ketika Tuhan mati di salib. Dari palungan sampai dengan salib, pesan yang sama Tuhan sampaikan kepada kita manusia berdosa. Dan di tengah-tengah pesan yang Tuhan sampaikan, kerinduan Tuhan untuk menyadarkan manusia berdosa supaya manusia mengerti, manusia harus meninggalkan dosanya dan kembali kepada kasih Allah. Manusia tetap tidak peduli. Manusia tetap mengejar apa yang menjadi keinginan dagingnya. Ingin menjadi kaya,
ingin memiliki segala sesuatunya, menjadi orang yang paling kaya di dalam dunia ini. Dan itulah dikatakan Paulus bahwa akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Maka manusia menjadi begitu rakus dan tamak dengan harta. Di tengah-tengah segala pesan kasih Allah dan betapa buruknya keberdosaan manusia, manusia justru semakin tidak peduli. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita semua, menyatakan betapa buruknya manusia berdosa. Saat ini pertanyaan bagi kita semua, kekayaan seperti apakah yang sedang kita kejar? Kekayaan seperti apakah yang saudara dan saya kejar saat ini? Apakah kekayaan duniawi? Ataukah kita boleh mengalami kekayaan yang dijanjikan oleh Kristus sendiri, yaitu kekayaan rohani di dalam Yesus Kristus. Ketika manusia berdosa, seringkali apa yang dimiliki manusia berdosa di dalam kehidupannya? Manusia berdosa seringkali kaya. Kaya akan apa? Kaya akan kekhawatiran dalam hidupnya. Kaya akan keputusasaan. Tapi Tuhan memberikan kita kekayaan yang lain, yaitu kekayaan akan pengharapan. Kaya di dalam pengharapan yang bisa menghapuskan kekhawatiran. Kaya di dalam pengharapan dalam Yesus Kristus. Pengharapan akan kerajaan surga. Pengharapan akan hidup bersama dengan Tuhan dalam kerajaan surga. Manusia berdosa juga seringkali kaya akan apa? Kaya akan kejahatan. Tapi miskin akan kebaikan. Dan Tuhan ingin supaya kita mengalami kekayaan dalam Kristus Yesus, yaitu kekayaan apa? Kaya akan kemurahan hati, kaya akan kebaikan di dalam Yesus Kristus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kekayaan seperti apakah yang saudara dan saya sedang kejar saat ini? Di dalam masa pandemi ini mungkin kita mengalami banyak sekali kesulitan. Kita mungkin kehilangan penghasilan kita mungkin kehilangan pekerjaan kita bahkan. Kita mungkin kehilangan orang yang kita kasihi. Tetapi biarlah kita tetap mengalami kekayaan kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Momen Natal ini, momen akhir tahun ini, bila kita boleh merenungkan akan kehidupan kita. Dan kita bertanya kepada diri kita sendiri, kekayaan seperti apakah yang sedang kita kejar saat ini? Dan apakah kita sudah mengalami kekayaan rohani, kekayaan surgawi dalam Yesus Kristus? Dan terlebih lagi, apakah kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jikalau kita belum mengalami kekayaan ini, atau mungkin kita selama ini kita mengabaikan akan kasih Tuhan, maka saat ini saatnya kita boleh menerima Dia, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah rela meninggalkan kenyamanan surga, datang ke dunia berdosa, mengambil rupa seorang hamba, mengambil rupa menjadi miskin. Bukan karena dia benar-benar miskin, tapi karena dia rela datang untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita sebagai manusia berdosa. Biarlah kita semua saat ini boleh merenungkan momen Natal ini, menjadi momen perenungan bagi kita, untuk kita bertanya kepada diri kita sendiri, di manakah kita? Apa kita sudah mengalami kekayaan rohani di dalam Yesus Kristus? Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.